Hari ini saya akan menjelaskan materi dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas atmosfer bumi. Atmosfer diartikan sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ketebalan atmosfer kira-kira 1000 km, di mana komposisinya terdiri atas gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan gas lainnya. Atmosfer memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Atmosfer bumi dapat dibedakan ke dalam beberapa lapisan. Pembagian lapisan ini didasarkan pada keadaan temperatur dan ketinggian tertentu. Suhu udara. Temperatur atau suhu udara adalah kondisi panas di suatu tempat. Garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan suhu yang sama disebut dengan garis isotep. Dengan alat ukurnya yaitu termometer atau termograf. Berikut faktor yang mempengaruhi suhu udara di suatu tempat.
Kelembapan udara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelembapan spesifik, di mana perbandingan uap air yang terkandung dalam setiap unit massa udara. Yang kedua, kelembapan absolut merupakan perbandingan uap air dalam setiap volume udara. Dan kelembapan relatif merupakan perbandingan jumlah uap air maksimum yang dikandung oleh setiap volume udara. Angin siklon merupakan angin yang berputar menuju pusat tekanan udara rendah atau minimum. Angin siklon membentuk gerakan spiral dengan arah pusat siklon di belahan bumi utara berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Angin antisiklon merupakan kebalikan dari angin siklon. Angin antisiklon merupakan angin yang berputar keluar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Muson merupakan angin yang tiap setengah tahun berganti arah. Angin muson ini dibedakan menjadi angin muson barat dan angin muson timur. Hal inilah yang mempengaruhi musim hujan dan musim kemarau yang terjadi di wilayah Indonesia. Angin fon memiliki sifat panas dan kering, sehingga angin ini bersifat merusak. Angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah ke arah gunung yang bertiup pada siang hari. Angin gunung merupakan angin yang bertiup dari arah gunung ke arah lembah. Angin gunung terjadi pada malam hari. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari arah darat menuju ke arah laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari arah laut menuju ke arah darat. Dinamakan dengan awan sirus karena memiliki struktur yang halus seperti serat bulu burung. Awan sirus berada pada ketinggian lebih dari 5 km. Awan sirocumulus memiliki bentuk seperti terputus-putus dan terdiri atas kristal es, sehingga membentuk seperti kelompok domba dan tidak menimbulkan bayangan. Awan cirrostratus berbentuk seperti kelambu dengan jalur yang tipis dan halus, sehingga dapat menutup sebagian atau seluruh langit. Awan altocumulus memiliki bentuk yang bulat menyerupai bola yang tebal. Ukurannya kecil dan dengan jumlah yang banyak. Awan altostratus memiliki bentuk yang meluas, menyebar di angkasa dengan tebal, serta memiliki warna putih kelabu. Awan stratocumulus memiliki bentuk seperti gelombang yang tipis. Awan ini terlihat saat senja hingga petang hari.
Awan stratus terlihat seperti kabut yang berada pada ketinggian yang sangat rendah, yakni sekitar 2 km. Awan nimbus stratus merupakan awan yang menyebar tanpa bentuk. Awan ini menyebar cukup luas dan berwarna putih gelap. Ketika awan cumulus terkena sinar matahari, maka akan terlihat terang dan menimbulkan bayangan di permukaan bumi. Awan cumulus nimbus memiliki volume yang besar dengan letak yang rendah, memiliki puncak yang tinggi melebar seperti pegunungan. Awan cumulus nimbus menandakan bahwa suatu daerah akan turun hujan. Hujan front merupakan hujan yang terjadi karena pertemuan dua jenis massa udara yang berbeda temperatur, yaitu massa udara panas dan udara dingin. Hujan konveksi terjadi karena arus konveksi yang menyebabkan uap air di khatulistiwa naik secara vertikal karena pemanasan air laut secara terus-menerus. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi dari udara yang mengandung uap air yang dipengaruhi oleh angin gunung. Hujan buatan adalah hujan yang dibuat dengan cara menggunakan garam untuk merangsang awan sehingga lebih cepat berkondensasi menjadi air. Perhitungan iklim matahari didasarkan pada banyaknya panas yang diterima oleh permukaan bumi dari matahari. Banyaknya panas yang diterima oleh permukaan bumi ini berbeda-beda berdasarkan letak lintangnya. Iklim Köppen didasarkan pada temperatur udara dan curah hujan. Köppen menggolongkan iklim dunia menjadi 5 macam, diantaranya iklim A, B, C, D, dan iklim E. Jung Hoon membandingkan iklim yang didasarkan pada jenis vegetasi dan ketinggian suatu tempat.
El Nino merupakan anomali yang terjadi di Samudra Pasifik yang ditandai meningkatnya suhu permukaan laut. Sedangkan La Nina adalah anomali yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik yang ditandai dengan menurunnya suhu permukaan laut di bawah suhu normalnya. Mencairnya lapisan es di kutub mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Dampaknya, pulau-pulau kecil akan tenggelam, kehidupan masyarakat pesisir terancam, dan banjir rob yang akan melanda pemukiman penduduk. Pemanasan global menyebabkan terganggunya siklus air dan kelembapan udara. Akibatnya, pertumbuhan menjadi terhambat sehingga menghambat produktivitas makhluk hidup.